Tuh udah makan belum ini? Kok jawab salamnya kayak kurang makan ini? Kurang semangat? Yang semangat tuh apa tanggal tua? Hah? Saya ulangi sekali lagi, karena jawab salam itu adalah kewajiban, walaupun wajib kifayah yang jawab salam ya. Jadi arti daripada wajib kifayah, satu orang yang sudah jawab salam, yang lain gugur, tapi kelihatan kayak kurang garam gitu. Monggo silahkan dibagikan dulu bagian apa itu? Bagian logistik. Harusnya dibagian dulu cepat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini kelihatannya kurang makan juga ini meja nih. Wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقوى. وقال أيضا في آياته الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah thumma yatubuna min qarib. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh minum dulu? Iklan dulu sedikit. Bismillah. Sebenarnya kalau kajian gini enaknya ba'da isya ya, jadi waktunya agak lama gitu. Tadi saya buru-buru dari tempat orang tua dari Cigudeg. Ingat, aduh habis maghrib mau kajian ini di market, buru-buru. Ternyata itu pengecoran jalan sampai lewat Lebak Wangi. Ya, mudah-mudahan cepat beres jalan ya. Jadi enak banget tadi, nggak ada tronton. Baiklah mukarramun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena waktunya mepet. Kemarin bagian apa Pak Eka di sini?
Bagian apa? Bagian tarbiyah, bagian pendidikan. Tarbiyah itu kan pendidikan. Nge-WA, Ustaz, kajian minggu ini ya, boleh. Kitabnya apa? Kalau bisa katanya kitabnya kitab Riyadus Shalihin. Masya Allah. Tahu nggak bapak-bapak arti Riyadus Shalihin, tahu nggak? Perkebunan tempat bagi orang-orang yang salih. Jadi ini insya Allah kita semua yang hadir di sini nih, calon ahli surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Ngomong nggak tuh, mau masuk surga nggak? Mau. Kalau mau duluan sekarang. Berarti harus mati dulu ya. Katanya babnya bab taubat, bab taubat. Sering sholat taubat, sering. Di sini yang sudah pernah melaksanakan sholat taubat, coba ngacung. Yang udah pernah melaksanakan sholat taubat, coba ngacung. Belum? Pak Yus belum? Sholat taubat belum? Kalau bisa malam ini ya, kalau bisa malam ini laksanakan sholat tobat alal aqol ay haddal aqol marrotan fil hayat. Jadi kalau bisa laksanain malam ini kan malam minggu ya, ba'da isya lah, ba'da isya dah sholat tobat, usolli sunnatat taubati rokkataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu sama seperti sholat sunnah biasa. Tobat itu apa sih? Selama ini kita dengan mudah membahasakan ketika saya maksiat, Allah Maha Pengampun. Seberapa kita banyak dosa, Allah Maha Pengampun, tinggal tobat. Wih, mudah sekali. Iya, mudah sekali. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tinggal tobat tuh, apa susahnya? Tahu nggak praktek tobat yang sebenarnya? Jangan kayak makan sambal, kan gitu. Hari ini tadi pas habis asar makan, kebetulan sambalnya 1 kilo dibikin sambal 1 kilo cabai setan lagi, boy, dimakan sama kita nih. Habis itu langsung sakit perut, langsung bolak-balik kamar mandi. Dia ngomong, gua tobat sekarang nih dari sambal ini, udah nggak mau lagi gua makan sambal sepedas ini. Ketika sudah sembuh ketika sudah sembuh, besoknya langsung nyeri lagi. Mana sambalnya? Tuh. Jangan kayak gitu ya. Artinya ketika kita mau bertaubat, itu harus dengan sebenar-benarnya taubat. Di dalam kitab Riyadus Shalihin itu kan minas Syafi'iyah. Pengarang kitabnya adalah Imam Nawawi Damaskus. Beliau termasuk minas Syafi'iyah, termasuk pengikut Imam Syafi'i. Kalau bapak-bapak ibu-ibu menemukan Asy-Syafi'iyah, berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi ketika ada waqala Syafi'i, berarti itu langsung Imam Syafi'inya yang mengatakan. Ya, dhahaba Syafi'iyah, dhahaba telah berpegang teguh Asy-Syafi'iyah, berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi Damaskus, Suriah, yang mana akan turun Nabi Isa di Suriah. Udah pernah tahu belum? Nanti diturunkannya Nabi Isa di Suriah nanti, di akhir hayat nanti. Imam Nawawi ini termasuk minas Syafi'iyah.
berbagai macam kitab sudah dikarang sama Imam Nawawi Damaskus. Mohon maaf, sampai meninggal dunia Imam Nawawi belum menikah sampai meninggal dunia. Usia ketika beliau meninggal dunia, usia kita kayaknya nih, kayak Pak Yus, saya. Tuh. Sini yang umurnya 40-an siapa? Kurang lebih 40. Tuh, Imam Nawawi meninggalnya ketika umur 40-an. Jadi Imam Nawawi berbagai macam kitab dikarang sama beliau sampai lupa nikah. Baik Kak, sampai lupa nikah. Kitab hadis dikarang terus, kitab fikih dikarang terus, berdasarkan referensi-referensi daripada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali. Tuh, ditanya, hei Nawawi, ente belum nikah, baru sadar, baik Kak, Imam Nawawinya baru sadar, iya saya belum nikah. Makanya nggak ada alasan nih, yang masih bujangan misalnya nggak ada alasan. Ini di sini ada yang bujangan nggak? Udah pada nikah semua ya? Oh berarti aman. Hah? Oh ada Haidar belum nikah kata. Jadi kitab itu menjelaskan silahkan untuk tidak menikah, bahasanya nih silahkan untuk tidak menikah, tapi tujuannya tafakuh fidin, tiap hari belajar agama terus. Kan sampai ada yang bahasa begini, ente kenapa belum nikah? Kan gaji udah lumayan. Sampai ada bahasa hadis, miskinun man la mar'atalahu. Mau gaji lu 20 juta kek, mau gaji lu 15 juta kek, kalau lu belum nikah berarti lu masih miskin. Oke, di dalam kitab Riyadhus Shalihin babut taubati, mohon maaf saya mah orangnya nggak suka baca terjemahan, nggak suka, karena terjemah kitab itu tergantung yang menerjemahkannya, pahamnya kemana nanti tergantung yang menerjemahkannya. Makanya saya nggak mau membaca kitab terjemahan, sekalipun mau siapa dulu yang menerjemahkan itu saya. Babut taubati, karena kita pembahasan tentang taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qalal ulama'u, semua para ulama memberikan statement, ya, memberikan pendapat, baik ulama-ulama mutaqaddimin 500 tahun ke sana, baik ulama-ulama mutaakhirin 500 tahun ke sini. Gitu. Apa kata ulama? At-taubatu wajibatun. Awas, hati-hati. Makanya saya tanya, ada nggak di sini yang sudah melaksanakan sholat taubat? Kok yang ini belum, yang ini belum? Gimana? Tuh. At-taubatu wajibatun. Sepakat para alimil ulama, kata ulama, yang namanya tobat itu adalah wajib. Ingat, wajib kita sebagai manusia tobat. At-taubatu wajibatun, tobat itu wajib, kewajiban. Dari apa? Min kulli dzanbin, dari setiap dosa. Ayo coba, kalau kita mau merujuk kitab ini, ketika kita melaksanakan kesalahan, mohon maaf, tobat langsung. Kita kan bukan malaikat, karena kita manusia, kadang salah, kadang benar, kadang inget, kadang lupa. Bener melulu kita mah bukan malaikat, kan gitu. Seakan-akan perfect amat nih orang, nggak ada salahnya sama sekali, bohong. Yang namanya manusia,
tuh kiai si Fulan tuh udah abuya tuh, nggak mungkin punya kesalahan. Nggak. Semua manusia baik siapapun itu pasti punya dosa, tapi nanti ukurannya dosa-dosa itu, ya mohon maaf, kalau saya sampai sekarang, sampai umur 40 tahun ini, na'udzubillahi min dzalik, belum pernah merasakan setetes pun itu yang namanya khamr, belum pernah. Siapa di sini yang udah pernah merasakan khamr? Jangan malu-malu kucing dah. At-taubatu wajibatun, yang namanya tobat itu adalah kewajiban min kulli dzanbin, dari setiap dosa. Mohon maaf, baru juga bangun tidur pas subuh, sholat berjamaah di Al-Huda, tiba-tiba kesel, ada anak kecil lewat. Hei, kamu ngapain sih jam segini? Udah pulang. Kesel, harus minta maaf tuh sama anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil sholat di musola, mohon maaf, saya paling tidak suka kalau diomelin anak kecil itu. Biarkan aja, yang namanya anak kecil. Makanya tadi benar ya, ketika kita sholat, dua anak kecil, orang tua lagi, dua anak kecil, orang tua lagi, nah itu begitu. Takutnya nanti generasi penerus udah nggak mau yang ke musola. Dosa itu dibagi dua, ya. Maksiat itu dibagi dua. Ada maksiat sama Allah, ada maksiat sesama. Dosa kepada Allah sama dosa kepada manusia. Kita manusia makhluk sosial, nggak mungkin kalau kita sampai bersih seputih kertas tidak punya dosa kepada sesama. Nonsen, nggak mungkin. Maksiat atau dosa dibagi menjadi dua. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Maksiat dibagi dua. Maka ketika dosa itu bainal abdi, di antara si hamba, wa bainallah, dan Allah, berarti antara kita sama Allah. Tuh, ya. Dosa kita sama Allah. Mohon maaf, zaman waktu kita masih muda, umur 17 tahun atau umur 15 tahun, oleng. Masa-masa pancaroba, mohon maaf, sholat maghrib kadang sholat, isya enggak, datang waktu subuh sholat, zuhur enggak, datang waktu asar sholat, maghribnya enggak. Punten, yang dulu udah pernah dikodok belum? Ustadz, boro-boro mengkodok, Ustadz, saya bilangannya aja nggak tahu berapa. Ya Allah, bagaimana? Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, ketika maksiat atau dosa itu antara makhluk dengan sang khalik, antara si hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaku bihakin adamiyin, benar-benar tidak ada hubungannya kepada sesama, benar-benar dosa sama Allah. Meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Orang-orang mah puasa pagi-pagi, dia mah udah masak nasi goreng. Pernah dulu begitu waktu masih bujangan? Pernah nggak? Udah sempat tobat belum waktu itu? Ucapan, ya Allah saya bertobat, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Orang-orang mah sholat taraweh, ini mah malah main judi, mentang-mentang bulan puasa. Wih, Tat, tahun depan juga taraweh masih ada, Tat. Wih, gimana itu? Nih kayak kita nih mau sholat isya nih, ada tetangga kita ke Al-Huda yuk. Aduh, mohon maaf, saya
gimana gitu. Saya kayaknya belum siap saya untuk berjamaah di Al-Huda. Loh kenapa? Ustadz, nanti besok masih ada sholat isya, nggak bakal kemana-mana. Ya Allah, berarti itu kan maksiat kita sama Allah, dosa kita sama Allah. Tuh. Ketika datang waktu zakat, ya mohon maaf, mungkin zakat mal atau zakat fitrah, yang lain mah melaksanakan, kita enggak, kan berdosa. Berarti benar-benar dosa itu antara si manusia dengan Allah Ta'ala, tidak ada hubungannya sama sesama, nggak ada. Benar-benar toh dosanya sama Allah kita. Bagaimana tata cara tobatnya? Ini mah tenang Tat, Allah mah maha pengampun, tobat selesai, Allah mah menghampura. Karena ada bahasa tobatnya tidak sah. Emang kita tahu kalau Allah menerima tobat kita? Tahu? Tahu nggak kan? Dekat kita sama Allah, dekat nggak kita sama Allah? Hah? Seberapa besar sih ibadah kita sama Allah? Soal tobat aja belum pernah, gimana mau bilang dekat? Gimana? Falaha salah satu syurutin. Tata cara tobatnya nih, kan bahasanya taba yatubu, artinya bertaubat. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei warga market Mallorca Phuket, segera bergegas tobat sama Allah sebelum nanti ajal menjemput. Taba yatubu taubatan. Tuh kalau bahasa nasribnya itu taba yatubu taubatan. Persyaratan tobat antara dosa si manusia kepada Allah itu dengan 3 syarat tata cara tobatnya. Berapa katanya? Ada berapa syarat katanya? 3. Ahaduha an yuqli'a anil maksiati. Contoh, mohon maaf, dosa sama Allah, mohon maaf, tadi pagi nih kita nggak tahu, lupa, nggak tahu sengaja, nggak sholat subuh. Ya Allah, gimana pas begitu ingat, ya Allah tadi saya kesiangan ya nggak sholat subuh ya. Berarti otomatis langsung ketika itu pas ingat langsung sholat subuh. Tuh. Gimana kalau maksiatnya? Ya Allah, kok semalam saya main judi online ya? Pas lagi judi online, main slot. Astagfirullahaladzim, main slot ini. Langsung ngomong, mulai detik ini saya tidak akan pernah sekalipun main judi. Atau lagi kumpul-kumpul minum arak, mau itu Jack Daniel kek, mau itu apa ya, nama-nama Homer. Pas minum astagfirullahaladzim, langsung ketika itu azam dalam hati, saya tidak akan pernah sekalipun melakukan maksiat ini. Yang pertama syaratnya ketika tobat ya. Kemudian yang kedua, ayandama ala fi'liha. Yang kedua, menyesal sudah melakukan maksiat itu. Kalau kita biasa aja kan kita mah ya. Iya, biasa aja kita mah. Sholat zuhur dilaksanain jam 2:30. Tat, masih panjang ini waktunya, jam 2:30 juga masih bisa sholat zuhur. Atau mungkin bahkan
di perjalanan, aduh sibuk amat ini saya ya, nggak bisa melaksanakan sholat. Udah aja kita mah kayak nggak ada yang nyesel. Itu kita itu, misalnya kita maksiat nih, minum khamar gitu, atau judi gitu, atau mohon maaf zina gitu, naudzubillahi min dzalik. Zina itu kan dibagi dua, ada zina kecil, ada zina besar. Mohon maaf, ketika kita melakukan itu, setelahnya ya udah gitu. Makanya bahasanya kita menggampangin, tinggal tobat, apa susahnya sih? Tuh, persyaratan tobat yang pertama, langsung azam dalam diri hatinya yang paling dalam, saya tidak mau mengulang kembali maksiat ini. Yang pertama. Yang kedua, nyesel, senyesel-nyeselnya, nyesel banget gua sih, kenapa sih gua harus begitu sih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Langsung azam sama Allah, ya Allah, mulai detik ini saya tidak akan pernah mengulangi maksiat ini selama-lamanya. Itu tata cara tobat yang benar. Gimana kalau kurang salah satu? Fa in fukida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Seandainya kurang persyaratan daripada yang tiga tadi, tidak sah tobatnya. Anak tidak sah, gimana kalau tidak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon maaf, mungkin ketika kita bahasanya astagfirullahaladzim, tok cuman di bibir saja, kan bahasanya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, saya meminta ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung, ya Allah. Besoknya begitu lagi. Tuh, berarti ini ada masalah nih. Ketika tobatnya ada masalah, mungkin kurang salah satu syarat daripada yang tiga tadi gitu. Ya mohon maaf, makanya ketika kita tengah malam, jangan pilih kasih, ini mah tahajud aja sholatnya, atau iya tahajud aja. Baik, ya Allah, mudah-mudahan usaha saya lancar ya Allah, atau ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan saya lancar ya Allah. Ketika sholat malam, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni ketika saya waktu muda dulu kadang sholat, kadang tidak, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, dulu saya sering maksiat ketika saya kerja di diskotik, ya Allah. Ya Allah, aduh, kalau dihitung-hitung itu homer sudah masuk ke perut saya itu udah berapa liter itu. Kita mah yang rajin sholat duha, seakan-akan pengennya rezeki banyak. Yang rajin tuh, iya tahajud, sholat tobat, Ustaz Tajud pernah sholat tobat? Saya sering berjamaah sama santri sholat tobat, bareng-bareng, bukan berjamaah ya, bareng-bareng tapi sholatnya masing-masing gitu. Atau mungkin harus punya santri dulu baru pada rajin sholat tobat. Fa in fukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Seandainya persyaratan satu aja hilang, tidak ada daripada yang tiga tadi, lam tasihha taubatuhu, tidak sah tobatnya si fulan. Jadi kemudian wa in kanatil maksiatu tata'allaku bi adamiyin. Ini dosa kepada sesama. Kepada sesama itu banyak, sama bapak, sama ibu, ketika yang masih ada,
sama kakak, sama adik, sama bibi, sama paman, sama tetangga, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan. Kan itu tata alaku biadamin, hubungan antara anak Adam, dosa antara anak Adam. Ada nggak syaratnya? Malah lebih banyak, malah lebih banyak. Makanya yang lebih berat itu ketika kita punya dosa kepada sesama. Berat itu. Wih, jago orang ketika dia melakukan kesalahan langsung, gue minta maaf ya, lu marah ya sama gue ya, gue marah ya sama gue minta maaf ya, gue minta maaf banget. Ada nggak yang begitu? Kita mah kan langsung membusukkan dada, gua gitu loh. Nggak ada dari sononya, gue minta maaf duluan sama dia. Woi, masya Allah. Itu, oke, ibadah sholat maghrib paling duluan, isya paling duluan, mohon maaf. Kemudian subuh paling duluan. Kalau sama tetangga tidak akur, waduh, dipertanyakan sama saya, lu sholatnya sholat gimana sih? Apakah sholatnya cuma ria, pengen dilihat orang, apa gimana? Ketika sholatnya udah bener, udah bahasanya tetangga mau ngomong gimana pun bodo amat. Ketika kita melakukan kesalahan langsung samperin, mohon maaf ya bapak ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Padahal yang salah anaknya, udah nyubit anaknya dia gitu. Pak mohon maaf ya anak saya pak ya. Kalau kita, oh langsung begini gitu. Apalagi OKB, orang kaya baru, seakan-akan gitu. Jadi apa sih intisari daripada astagfirullahaladzim? Low profile itu bahasa kitanya, low profile. Di hadapan Allah itu kita lemah, low profile. Makanya dalam salah satu hadis Nabi, Rasul aja sehari semalam tobat meminta ampunan sama Allah dengan sebenar-benarnya tobat itu 70 kali sehari semalam. Kita berapa kali? Astagfirullahaladzim ya Allah, saya minta ampun ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya ini nggak ada apa-apanya ya Allah, perasaan semua kemauan saya Engkau kabul ya Allah, tapi kok saya masih begini ya Allah, ibadah sama Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa hu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang itu pada bisa kan ya? Pada bisa ya? Ustaz, saya pakai bahasa Indonesia aja katanya. Ya Allah, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Gimana? Pak Yus? Astagfirullahaladzim alladzi la. Makanya sering orang ngomong ke saya, Ustadz, saya membelas doa itu, satu doa pun saya nggak bisa yang bahasa Arabnya. Masa sih? Saya biasa doa ya pakai bahasa Indonesia aja. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi masa iya sih doa sapu jagat nggak hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah. Masa yang itu nggak hafal, Pak Rizky? Insya Allah ya. Insya Allah. Sehari semalam baca doa itu berapa kali? 5 kali. Woi, seram kali lah. Dosa kepada sesama fasyurutuha arba'atun. Jelas di dalam kitab Riyadus Shalihin, ketika dosa itu berhubungan dengan sesama, si fulan dan si fulan, atau si fulanah dengan si fulanah, atau si fulan dengan si fulanah, atau si fulanah dengan si fulan. Gimana kalau suami istri? Kita ini si suami nih punya dosa sama istri nih.
Gimana bahasanya minta maaf sama istrinya? Mah, minta maaf ya. Kata istrinya, minta maaf. Apa nih? Ayah punya salah. Emang ayah punya salah apa? Ayah punya salah, lupa ngebeliin itu apa namanya, handphone baru. Pokoknya mau tidak mau saya maafkan kamu ayah, tapi harus beliin HP dulu. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu gimana? Apa baik senyum-senyum? Pernah kayak gitu? Jadi kita mah apa ya, egonya gede kita tuh egonya gede, padahal ya Allah, kita siapa sih gitu. Kita ngerasa mohon maaf, rumah punya, mobil punya, kerjaan sebagai apa gitu, itu kita kadang-kadang manusiawi, langsung begini. Jadi apa ya, kepakiran itu bisa membuat kekufuran, kemudian kedudukan juga bisa membuat kekufuran gitu. Kalau yang benar-benar tidak bisa bersyukur sama Allah, fasurutuha arbaatun, dosa sesama syaratnya ada 4. Kalau dosa sama Allah ketika bertaubatnya itu syaratnya ada 3. Yang pertama, berhenti sejenak daripada melakukan maksiat itu. Syarat yang kedua, menyesali perbuatan itu. Syarat yang ketiga, azam dalam diri kita, mulai detik ini sampai kapanpun saya tidak akan pernah melakukan maksiat ini. Yang 3, fasrutu arbaatun, syarat tobat kepada sesama itu ada 4. Ternyata 1, 2, 3-nya persyaratan tobat dari manusia kepada Allah. Yang 3 tadi. Yang keempatnya bagaimana? Ini nih, hadihi salah satu wa ayyabro'a min haqqi sohibiha. Awas, ternyata tobat yang kedua antara sesama syaratnya ada 4. Yang 1, 2, 3 itu persyaratan tobat kita sama Allah. Kemudian yang keempat, wa ayyabro'a min haqqi sohibiha, sampai hatta yuhalilahu, sampai saling halal bihalal, saling menghalalkan. Itu berat banget itu. Gimana? Ya mohon maaf, kita minjem uang sama si Fulan, tidak akan selesai itu tobat, tidak akan posisinya si Fulan ini bisa memaafkan kita ketika tidak dibayar. Mohon maaf, kita meminjam 1 juta sama tetangga, lama nggak dikembaliin, atau tetangga minjam sama kita. Ini orang gimana sih? Kalau cuma 50.000 sih gue ikhlasin, 1 juta lagi misalnya. Nah tiba-tiba kita datang, mohon maaf ya, ngapain nanti? Maksudnya mohon maaf gimana? Pokoknya saya mohon maaf. Mohon maaf apa? Saya belum bisa bayar hutang. Mungkin masih mending ya, masih mending. Tapi kalau mohon maafnya misalnya, kayaknya saya nggak ngembaliin deh duit kamu, mohon maaf ya. Kalau kayak gitu gimana? Gimana? Kayaknya uangnya yang 1 juta, mohon maaf, nggak bisa saya kembaliin. Tidak sah tobatnya. Mohon maafnya nggak sah. Kecuali yang 1 juta dibayar, baru terjadi tobatnya, diterima sama Allah. Gitu. Seandainya si Fulan memaafkan, misalnya memaafkan, ya udah saya maafin, tapi dosa itu tetap ada kalau tidak dibayar itunya, haknya si Fulan. Hati-hati. Atau misalnya dulu kita salah satu
di salah satu instansi yang sama misalnya, mau di pemerintahan atau mau di swasta misalnya, jabatan kita agak tinggi, kemudian teman kita nih di bawah kita, aturan datang hak itu hak dia karena dia atasan, dihilangkan haknya, malah dimasukkan ke dia. Itu gimana cara tobatnya? Datengin, nih loh, sebenarnya ini hak lu, ini loh hak lu nih, aturan buat lu nih, gua minta maaf ya. Ya udah, gua maafin. Tuh. Jadi kalau minta maaf kepada sesama itu harus diterangkan dulu apa-apa gitu. Kalau kita gimana? Gua minta maaf ya. Kata temen, emang lu punya dosa apa? Nah, apa? Kalau ya pejabat korupsi minta maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, itu gimana itu? Nah. Nggak usah terlalu itulah. Kalau kepala desa, mungkin kalau kepala desa tinggal dikumpulin di lapangan gitu ya. Kumpul kita bareng kepala desa, dia ke podium. Mohon maaf, bantuan yang kemarin saya makan, aturan turun 50 juta, saya cairkan 25 juta. Yang 25 jutanya saya makan. Gimana? Ibu bapak maafin saya apa enggak? Berat ya. Makanya dosa kepada sesama itu berat. Sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang kitanya yang apa ya, yang nggak mau ngomong maafin gue ya, karena kemarin ya misalnya ini antara istri sama istri gitu ya, yang ini nggak mau minta maaf, yang nggak mau minta maaf, akhirnya kita wakilin gitu. Oh, jarang banget itu, jarang banget yang mau begitu. Jadi yang mau datang duluan itu jarang banget, jarang banget. Apalagi dosa yang korupsi ya, gimana itu? Ya tinggal diberitakan aja PK, kan pakai monitor live gitu, live. Gimana itu? Live. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya telah korupsi. Oh, berat itu. Jarang lagi ya, tiba-tiba langsung ke penjara aja gitu ya. Kalau yang ketahuan. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Tuh. Seandainya hartanya, seandainya maksiatnya kepada sesama berupa harta, itu balikin dulu hartanya. Itu. Kemudian datang, balikin hartanya, minta maaf, kan gitu. Udah dimaafin nih, udah dimaafin nih, ya udah gua maafin. Nah, kan kita tobat sama Allah. Kalau tobat sama Allah, udah Isa. Azan dulu Pak. Haidar, azan Haidar. Haidar, azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tes. Jelas? Halo? Taib. Masih lumayan ya, ada waktu. Kemudian wayajibu ayyatuba min jami'id dunub. Tuh. Dan diwajibkan kepada seseorang ayyatuba, taubat, min jami'id dunub, dari semua dosa. Dari semua dosa. Sampai saat ini
Kita nggak tahu kan dosa kita segimana. Kiai, dulu saya pernah nyuri rambutan tetangga. Pas saya mau minta maaf kepada tetangga itu, orangnya udah meninggal. Kan berarti belum dimaafin tuh. Ya, ya kan? Terus gimana? Saya harus minta maaf sama siapa? Kalau seperti itu, si Fulan yang meninggal tadi ada anaknya nggak? Misalnya ada anaknya, datengin anaknya. Saya udah punya dosa ini sama ayah kamu, bro. Dosa apa ente? Kalau misalnya kalau kenal kan enak ya. Dosa apa ente? Dulu saya pernah nyuri rambutan di belakang rumah bokap ente. Pas saya mau minta maaf sama bokap ente, ternyata bokap ente udah meninggal. Saya ingatnya pas saya sudah di parung panjang. Ambil rambutan. Kalau orangnya slow sih mudah ya gitu. Pasti ditanya, emang lu nyurinya berapa biji atau berapa karung? Tuh, coba. Karena kalau si Fulan yang tadi misalnya tetap mau dibalikin itunya, dibalikin rambutannya, masih mending. Tapi kalau misalnya gua nggak mau rambutannya, buat apa, udah nggak ada rambutnya juga, udah gantiin aja pakai uang. Seberapa duit itu rambutan kalau dirupiahkan? Udah kembaliin uang deh. Wajib itu ngembaliinnya, wajib itu, wajib ya. Ukurannya sih 5 karungan. Saya nyuri rambutannya, ya udah 1 karungnya kan berapa kilo itu. Nah misalnya 1 karungnya misalnya 20 kilo gitunya, berarti kalau 5 karung 100 kilo. Sekilonya berapa itu waktu itu rambutan? Dikonversi lagi sama sekarang misalnya, udah lama padahal itu. Dulu harga rambutan seikatnya cuman 500 perak, sekarang 5.000. Nah loh, itu harus dikembalikan tuh. Kalau artinya kan berarti taubat dari kesalahan itu kan tetap yang menerimanya kan Allah, baik dosa sama Allah maupun dosa kepada sesama. Tapi kita hada dulu kalau sama orang kan gitu. Nah baru kita tobat, ya Allah itu, mohon maaf saya, kan gitu. Itu otomatis diterima sama Allah kan gitu. Yang tidak terima kan gini, gue minta maaf ya, minta maaf apa? Pokoknya gue punya dosa sama lu. Oh, yaudah deh, gue maafin dah. Sementara tidak disebutin apa kesalahan dia, tetap itu tobatnya nggak diterima sama Allah, nggak diterima. Lu minta maaf, ya gue minta maaf. Emang kesalahan lu apa? Ya mohon maaf, gua kesalahannya A, B, C, D, ini ketika ini ketika ini. Gimana, maafin gua nggak? Kita mah nggak begitu soalnya, gitu. Kita mah nggak begitu, nggak hatta yuhalilahu sampai saling menghalalkan. Kita mah nggak begitu. Paling ada halal bihalal, saling memaafkan pas Idul Fitri. Ya. Makanya ketua DKM supaya terhindar daripada hal-hal dosa kepada sesama, sekali-kali adain sholat tahajud berjamaah di sini. Karena ketua DKM yang 5 waktu aja susah, apalagi sholat tahajud berjamaah. Wih, gimana Pak Iriandi? Sholat tahajud dan sholat tobat berjamaah warga market yang rasa KTP-nya Islam. Wih, saya yakin yang datang ya ini aja. Tapi jangan berkecil hati kan gitu ya. Nah, jangan berkecil hati. Kita mah seorang pengurus, jalankan sesuai dengan tupoksi sebagai ketua DKM dan jajarannya kan gitu. Yang salah kan gini, katanya pengurus DKM tapi nggak pernah ke musola. Ada begitu? Ada yang begitu? Ada. Di struktural dia pengurus DKM tapi belum pernah hadir ke musola, udah ada.
Ada. Wih, ngeri sekali itu. Oh, mungkin sibuk Pak Irandi. Nah. Kemudian waqad tadhaharat, dan telah nampak jelas ya, dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Benar-benar telah nampak dalailul kitab, dalil-dalil, bukti-bukti daripada Quran kitab, was sunnah, daripada sunnah Nabi hadis, wa ijma'il ummah, dan kesepakatan antara para ulama tentang apa? Ala wujubit taubati, tentang kewajiban kita bertaubat. Wajib loh hukumnya tobat. Berarti kalau kita melakukan maksiat tanpa tobat, berarti itu masih ngegantung aja tuh dosa itu gitu. Kalau berhubungan sama Allah kan ya udah, tinggal sholat malam 2 rakaat, nangis di situ sama Allah, ya Allah banyak dosa saya ya Allah, banyak dosa saya ya Allah, kan gitu. Tapi kalau dosa kepada sesama, itu. Nah kemudian kalau adapun dalil kitab atau dalil Quran, qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, jelas lapatnya. Dan bertobatlah hei kalian umat manusia. Kita manusia bukan? Manusia ya? Atau mau berubah jadi malaikat? Ada di sini, saya mau berubah jadi malaikat dah. Katanya kalau jadi malaikat lebih enak, kata malaikat. Mau berubah jadi gua. Emang lu siapa? Malaikat pengen berubah jadi manusia. Malaikat Jibril pengen jadi manusia sampai ngelamun. Malaikat Jibril, ya Allah, saya pengen banget jadi manusia. Kata malaikat Jibril, PK. Apa malaikat Jibril nggak tahu ya kalau kita banyak angsuran? Enggak ya? Malaikat Jibril pengen jadi manusia. Karena apa? Karena di manusia ada pengajian kayak gini. Tuh, di manusia ada pengajian kayak gini. Di manusia ada istilah kita bertakziah kepada orang yang meninggal. Di manusia ada bahasanya kita menengok kepada tetangga yang sakit. Iri malaikat Jibril. Oh kayak gitu malaikat Jibril irinya sama kita. Tapi kalau irinya orang yang sering maksiat, apakah mau malaikat Jibril? Nggak mau juga. Karena ada begini nih. Tuh. Watubu ilallahi jami'a, dan segeralah engkau tobat kepada Allah wahai manusia, jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, kamu yang merasa orang yang beriman. Kita orang beriman, laksanakan taubat, laksanakan sholat taubat, fa'akthiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Gitu. Perbanyak apa? Istighfar. Karena istighfar itu low profile kita kepada Allah. Terakhir, karena ini dalilnya daripada Quran dan Sunnah dan ijma, saya kasih 2 dari Quran dan Sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Kata Nabi, demi Allah saya membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah akthar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Berarti bukan 70 kali, bisa 75, bisa 80 kali, paling minimal 70 kali. Itu manusia yang dijamin masuk surga. Manusia yang dijamin masuk surga, taubat sehari semalam, minta ampunan sama Allah 70 kali. Kita yang tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Saya tanya, di sini ada yang dijamin masuk surga nggak? Hei,
Pak Eka, ada yang menjamin Pak Eka masuk surga? Kata Pak Eka, Ustadz kali, aduh saya, siapa saya? Kan gitu. Ingat, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga sehari semalam minta ampunan sama Allah 70 kali, bahkan lebih banyak daripada 70 kali minta ampun sama Allah. Kita Masya Allah ya. Oke, karena mau azan, ingat Rasul aja 70 kali sehari semalam minta ampun sama Allah. Ingat ya, kita siapa? Seakan-akan kita manusia paling soleh, manusia yang tidak ada dosanya. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.